Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang pemuda miskin, hidup sebatang kara, mengais rejeki dari tumpukan sampah, dihina, diludahi, bahkan pernah ditendang hanya karena mempertahankan sesuatu yang ia yakini. Hingga suatu pagi penuh luka, di balik tumpukan kardus dan besi karatan, ia menemukan seekor burung elang kecil, berdarah, nyaris mati. Tak ada yang tahu, pertemuan itu akan mengguncang seluruh desa. Dan apa yang terjadi setelahnya benar-benar di luar nalar manusia. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Subuh baru saja berlalu. Langit masih kelabu dan embun menetes dari atap-atap seng tua. Di lorong sempit sebuah kampung kumuh pinggiran kota, seorang pemuda lusuh berjalan perlahan dengan karung goni di pundaknya. Namanya Malik. Usianya belum genap 21 tahun, tapi wajahnya sudah terlihat lebih tua dari umurnya. Kulitnya legam karena matahari, rambutnya acak-acakan, dan telapak kakinya menghitam karena tak pernah memakai alas. Malik bukan siapa-siapa. Ia anak jalanan yang besar tanpa pelukan ibu atau nasihat seorang ayah. Hidupnya adalah rangkaian hari-hari kelaparan, tidur beralaskan koran, dan pagi yang disambut hinaan warga. Di kampung itu, Malik disebut najis, dianggap membawa sial, bahkan ada yang melemparkan air comberan saat dia lewat. Namun pagi itu berbeda. Angin bertiup pelan dan membawa aroma tanah basah. Malik menuruni tangga reot menuju tempat pembuangan sampah belakang pasar. Di sana, di antara kardus, sisa sayur busuk, dan botol plastik, terdengar suara lirih seperti tangisan kecil. Malik terdiam. Suara itu asing. Bukan kucing, bukan juga tikus. Dengan langkah perlahan, ia menyibak tumpukan sampah, jantungnya berdegup. Dan di sanalah ia melihatnya, seekor anak burung elang kecil, tubuhnya berlumuran darah, sayap kanannya menggantung tak berdaya. Matanya menatap Malik, bukan dengan ketakutan, tapi seolah memohon, seolah berkata, "Tolong aku." Malik tertegun. Ia belum pernah melihat elang sedekat itu. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena iba. "Kenapa kamu di sini?" bisiknya pelan, tangan kirinya meraih dengan hati-hati. Burung itu menggeliat lemah, tak melawan, bahkan menundukkan kepalanya saat disentuh Malik. Di saat itulah, hati si pemuda yang keras oleh penderitaan luluh. Tanpa berpikir panjang, ia lepaskan karungnya dan menggendong si elang dengan kedua tangan, seakan memeluk bayi. Di tengah perjalanan kembali ke gubuk kecilnya, warga melihat Malik membawa sesuatu. "Hei, kamu curi burung dari pasar ya? Dasar maling! Itu burung elang. Dijual mahal tuh, dasar pemulung sialan." Teriakan demi teriakan membelah pagi. Tapi Malik tak peduli. Langkahnya tak goyah, meski dilempari plastik dan batu kecil oleh anak-anak nakal. Sampai akhirnya ia tiba di tempat tinggalnya, sebuah gubuk dari triplek bekas dan seng karatan, beratap plastik robek, lantai tanah dan tanpa pintu. Malik membaringkan burung itu di atas kain sobek yang biasa ia jadikan selimut. Ia membersihkan luka-lukanya dengan air hujan yang ia tampung di ember tua. Luka itu dalam, darah masih mengalir, tapi mata elang itu terus menatap Malik, tenang pasrah. Malik mengambil sisa nasi basi semalam yang ia bungkus dengan daun pisang, lalu dihancurkan dan disuapkan ke paruh si elang. Awalnya si burung menolak, tapi setelah beberapa saat, ia mulai mematuk pelan. Itu membuat Malik tersenyum,
untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Hari itu, Malik tak keluar mencari sampah. Ia hanya duduk di sisi burung itu, menjaga, menunggui, bahkan memeluknya ketika malam turun. Namun, malam itu tak berlangsung tenang. Sekitar pukul 9 malam, suara ribut terdengar dari luar. "Buka pintunya, Malik. Kami tahu kamu simpan elang itu. Itu bukan hakmu." Malik kaget, tubuhnya refleks menutupi sang elang dengan selimut lusuhnya. "Burung itu buat dijual. Kamu gak pantas rawat dia. Kalau kamu gak keluarin, kami dobrak gubuk ini." Malik terdiam, nafasnya sesak. Di luar sana, bayangan warga berkumpul, tangan membawa kayu dan pentungan. Matanya memanas. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tidak tahu harus mempertahankan siapa, dirinya, atau burung itu. Dan saat pintu gubuk itu didobrak, sesuatu yang tak terduga terjadi. Malam itu udara dingin merambat seperti ular, merayap melalui celah-celah gubuk reot milik Malik. Suara teriakan warga semakin keras. Di luar, cahaya dari senter dan lampu minyak bergoyang-goyang, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di dinding triplek yang rapuh. Langkah-langkah kaki menghentak tanah, mengelilingi tempat tinggal Malik, menciptakan kepungan yang menakutkan. "Burung itu bukan milikmu, Malik," teriak seorang pria dengan suara parau. "Kau kira kami diam saja melihatmu pelihara elang? Heh? Kamu itu cuma sampah, tambah yang lain." Malik menggigil, bukan hanya karena takut, tapi karena amarah yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, tidak ada satupun dari mereka yang peduli pada si elang ketika tubuhnya berlumuran darah dan sekarat di tempat sampah. Tapi kini, saat burung itu bernapas dan mulai bergerak, mereka datang ingin merebut. Perlahan, Malik mengangkat tubuh si elang dan menempelkannya ke dada. Ia bisa merasakan detak jantung burung itu, lemah, namun masih ada. Mata si elang menatap Malik dengan tenang, seolah mengerti bahwa nyawanya tergantung pada pemuda ini. Pintu gubuk didobrak. Papan-papan reot terlempar, suara kayu patah menggema di udara. Beberapa warga menyembul masuk, membawa kayu dan obor. "Keluarkan burung itu," bentak mereka. Malik bangkit berdiri, tubuhnya goyah tapi sorot matanya tajam. "Burung ini sudah setengah mati waktu aku temukan. Kalian tak peduli, malah lempar batu. Sekarang kenapa tiba-tiba kalian peduli?" Suaranya tegas, meski tenggorokannya kering. Salah satu warga mendorong Malik. Tubuh kurus itu terjatuh membentur dinding. Si elang merintih lirih, mengepakkan satu sayapnya yang masih terluka. "Itu elang langka, bodoh. Bisa dijual mahal. Kami semua berhak atasnya," ujar seorang lelaki berbaju lusuh, matanya merah karena amarah dan ketamakan. Malik menunduk sebentar, lalu mengusap kepala si elang. "Aku gak akan biarkan kalian menyentuhnya," bisiknya. Teriakan dan makian kembali meledak. Warga menarik tangan Malik, mencoba merebut burung itu dari pelukannya. Salah satu dari mereka mengayunkan kayu ke arah kaki Malik, membuat pemuda itu mengerang kesakitan dan terjatuh ke lantai tanah. Si elang menjerit, mengepakkan sayapnya lebih kuat kali ini. Udara dalam ruangan bergetar. Entah bagaimana, ada energi aneh yang terasa muncul dari burung itu, semacam aura panas, seperti medan tak terlihat. Tiba-tiba lampu senter warga redup, lalu padam serempak. Ruangan menjadi gelap. Sebuah angin dingin berhembus dari dalam, bukan dari luar. Warga panik. Salah satu dari mereka berteriak ketakutan. "Apa itu? Kenapa gelap?"
Lalu terdengar suara mendengung, samar, seperti gemuruh jauh di dalam tanah. Si elang menatap mereka dengan mata bersinar samar keemasan. Beberapa orang mundur. Tangan yang tadinya menggenggam kayu mulai gemetar. Malik sendiri tak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya memeluk si elang lebih erat. Tubuh burung itu terasa lebih hangat, lebih hidup. Dan entah mengapa luka di sayapnya mulai menutup perlahan. Ini bukan elang biasa, bisik seorang warga dengan suara putus asa. Kita harus keluar dari sini, cepat. Dan malam itu, warga kampung yang tadinya mendobrak, satu persatu lari keluar dengan panik. Ada yang terjatuh, ada yang menabrak tembok. Mereka semua kabur seperti melihat hantu. Suasana menjadi hening. Malik hanya terdiam. Tubuhnya lemas, kakinya masih nyeri akibat pukulan, tapi jiwanya seolah dipenuhi kekuatan baru. Si elang kini berbaring di pelukannya dengan tenang. Napasnya stabil. Dan untuk pertama kalinya, burung itu mengeluarkan suara pelan yang hampir mirip dengan bisikan. "Kau baik-baik saja," ucap Malik, suaranya bergetar. Malam itu, langit kembali cerah. Bintang-bintang muncul dari balik awan, dan angin kembali lembut. Di luar gubuk, sisa-sisa serpihan kayu dan obor yang padam menjadi saksi kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan logika. Keesokan harinya, berita tentang kejadian semalam menyebar. Warga ramai memperbincangkan kejadian di gubuk Malik. Sebagian besar menolak mengaku ikut menyerang. Ada yang bilang itu ulah jin, ada yang menyebut burung itu jelmaan sesuatu, bahkan ada yang percaya Malik punya kekuatan gaib. Sementara itu, Malik duduk di depan gubuk, memandangi langit pagi. Si elang di sampingnya, kini bisa berdiri di satu kaki. Luka di sayapnya hampir sembuh. Bulunya tampak lebih mengkilap, dan matanya tak lagi redup. Malik tahu, ini baru permulaan. Siang itu, seorang lelaki tua dengan pakaian compang-camping datang menghampiri gubuk Malik. Ia membawa tongkat dan memandang si elang dengan mata tajam tapi bersahabat. "Anak muda, boleh aku lihat burungmu itu?" Malik bangkit perlahan, tubuhnya masih terasa sakit. Ia mengangguk pelan. Lelaki itu mendekat, menunduk di depan si elang, lalu menyentuh bulunya dengan jemari kasar yang keriput. Ini bukan elang biasa, gumamnya. Ini elang langit. Penjaga wilayah dari masa ke masa. Sudah puluhan tahun tak ada yang melihatnya. Malik terperanjat. Elang langit. Lelaki itu menatap Malik, lalu tersenyum. "Dan kau mungkin dipilih oleh takdir. Karena hanya jiwa bersih yang bisa menyelamatkan makhluk ini." Malik tidak menjawab. Kepalanya masih dipenuhi pertanyaan. Apa maksud semua ini? Kenapa ia yang menemukan elang itu? Dan kenapa warga begitu ketakutan saat melihat cahaya dari mata elang? Lelaki tua itu berdiri, menepuk pundak Malik. "Hati-hati, nak. Kau sedang berada di jalan yang tidak biasa. Banyak yang akan menghalangi, karena kebenaran selalu membuat orang-orang gelisah." Malik mengangguk, meski pikirannya masih berkecamuk. Malam kembali datang. Dan untuk pertama kalinya, si elang membuka kedua sayapnya perlahan, dan ketika cahaya bulan menyinari bulu-bulunya, terlihatlah kilau emas halus di tiap helainya. Malik terpana. Dadanya sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan, antara takjub, haru, dan ketakutan akan sesuatu yang lebih besar yang mungkin akan datang. Dan benar saja. Di kejauhan, dari balik pepohonan, sepasang mata mengintai dalam diam. Seseorang telah memperhatikan Malik sejak pagi.
Seseorang yang tak ingin keajaiban itu jatuh ke tangan yang salah. Malam itu, angin menyapu pelan dedaunan kering di sekitar gubuk Malik. Suara jangkrik terdengar lirih, seolah ikut mengawasi sesuatu yang tak biasa. Malik sedang duduk di depan gubuknya, menatap langit yang bersih dari awan. Di pangkuannya, si elang sudah mulai berdiri tegak, sesekali mengepakkan sayapnya yang kini tampak jauh lebih kuat. Namun ada yang ganjil malam itu. Tak jauh dari batas semak-semak, di sisi barat kampung, sepasang mata mengintip dari balik batang pohon jati tua. Pemiliknya bukan warga desa biasa. Tubuhnya tegap, bajunya gelap, dan matanya tajam seperti hewan pemangsa yang tengah mengintai mangsanya. Lelaki itu menatap ke arah elang dengan pandangan terbelalak, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia bergumam pelan. Mustahil, elang langit itu benar-benar ada, dan jatuh ke tangan seorang pemulung hina seperti dia? Tangannya mengepal. Ia lalu berbalik, berjalan cepat ke arah hutan kecil di pinggir desa. Dari balik pepohonan, dua sosok lainnya menyambutnya. "Kau yakin itu dia?" tanya salah satu dari mereka. Lelaki berjas gelap itu mengangguk. "Aku tidak mungkin salah." Bulu emasnya memantulkan cahaya bulan. Mata itu mata penjaga langit. "Kalau begitu," sahut pria satunya, "kita harus bertindak sebelum semua orang tahu. Kalau si pemulung itu benar-benar membangkitkan kekuatan elang langit, maka seluruh rencana kita akan gagal." Tiga lelaki itu lalu menghilang ke balik kabut malam, meninggalkan jejak samar di tanah basah. Sementara itu, Malik merasa dadanya tak tenang. Angin malam ini terasa lain. Si elang juga terlihat lebih gelisah. Ia berdiri, kepalanya mendongak ke langit, lalu memandang sekeliling dengan gerakan cepat. Bulunya berdiri, napasnya memburu, seolah merasakan sesuatu. Malik berdiri. "Ada apa denganmu? Kau mencium sesuatu?" Elang itu mendekat ke arah Malik dan mengeluarkan suara serak pendek, lalu mengarahkan pandangannya ke balik semak belukar. Malik mengikuti arah tatapannya, tapi tak melihat apapun. Keesokan harinya, suasana kampung mendadak lebih tegang. Warga yang semula menjauhi Malik, kini justru diam-diam memperhatikannya. Beberapa terlihat membisikkan sesuatu sambil melirik ke arah gubuknya. Tak sedikit pula yang memutuskan menjaga jarak. Di pasar, isu aneh menyebar. Ada yang bilang Malik punya ilmu hitam, ada yang percaya elang itu pembawa musibah, dan tak sedikit pula yang tiba-tiba bersikap ramah, berharap bisa mendekati sesuatu yang mulai dianggap bernilai. Malik tahu, sesuatu sedang bergerak di balik kedamaian semu ini. Siang itu, lelaki tua yang pernah datang sebelumnya kembali muncul. Namun kali ini, ia tak sendiri. Bersamanya ada seorang perempuan berumur, mengenakan kain panjang dan membawa kantong kain berisi gulungan kulit. "Kami ingin bicara, Malik," ujar lelaki tua itu dengan nada pelan. Malik mengangguk, mempersilakan mereka masuk ke dalam gubuk. Perempuan itu duduk bersila, mengeluarkan gulungan kulit, dan membuka perlahan. Di dalamnya terdapat lukisan tua, seekor elang emas dengan lingkaran cahaya di punggungnya, berdiri di atas batu besar dengan cakrawala di belakangnya. "Ini adalah leluhur si elang," kata si perempuan. "Burung penjaga yang datang setiap 100 tahun sekali. Ia tidak datang sembarangan, Malik. Ia datang karena dunia sedang mendekati keseimbangan yang hancur." Malik menelan ludah. Matanya menatap lukisan itu tanpa berkedip. "Kau harus tahu," sambung lelaki tua itu, "di masa lalu, elang langit pernah menjadi perantara antara manusia dan kekuatan langit. Tapi pernah ada masa di mana manusia ingin menguasai kekuatannya.
Dan akibatnya, elang itu menghilang, meninggalkan dunia. Perempuan itu mengangguk. Dan sekarang ia kembali bersama luka. Itu pertanda buruk. Dan yang lebih penting, ia memilihmu. Malik terdiam, hatinya bergolak. Aku tidak tahu kenapa dia memilihku. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Karena hanya yang hatinya bersih dan tidak mencintai dunia yang bisa menyentuhnya tanpa terbakar. Malik memandangi si elang, yang kini berdiri gagah di dekat dinding gubuk. Sorot matanya tenang, seolah memahami setiap kata yang mereka ucapkan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah mendekat. Cepat dan berat. Malik berdiri dan mengintip dari celah gubuk. 3 orang berpakaian rapi dengan sepatu mengkilap berdiri di luar. Satu di antara mereka membawa map besar berwarna hitam. Kami dari Yayasan Konservasi Langka Nasional, ucap pria pertama dengan suara datar. Kami mendapat laporan tentang burung langka di sini. Kami datang untuk mengambilnya dan memastikan ia mendapat perlindungan yang layak. Malik menatap mereka tajam. Elang ini sedang dalam pemulihan. Dan dia bukan milik siapapun. Pria itu menghela napas panjang. Kami paham, tapi sesuai undang-undang, semua hewan langka dilindungi. Kamu tidak punya izin untuk memeliharanya. Jadi, mohon kerjasamanya. Lelaki tua di belakang Malik berdiri. Kami tahu siapa kalian. Kalian bukan dari konservasi, kalian dari lembaga bayangan yang ingin menguasai kekuatan elang langit. Kalian gagal 100 tahun lalu, dan kalian akan gagal lagi. Mata pria berjas hitam itu menyipit. Kau masih hidup, Pak Tua? Seketika itu juga, si elang mengepakkan sayapnya dan memekik keras. Tanah di bawah kaki bergetar ringan. Angin berhembus kencang dari arah utara, membuat debu beterbangan. Piring seng di dalam gubuk jatuh. Pria-pria itu mundur setengah langkah. Baiklah, kalau itu yang kalian pilih, jangan salahkan kami nanti. Mereka pun pergi. Tapi langkah mereka meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Malamnya, Malik tidak tidur. Ia duduk bersama si elang, menatap api kecil dari tungku buatan yang nyalanya hampir padam. Pikirannya melayang-layang antara takut dan tanggung jawab yang tak pernah ia minta. Si elang mendekat, lalu menempelkan kepalanya ke dada Malik. Dan untuk pertama kalinya, Malik mendengar suara di kepalanya, bukan suara manusia, bukan pula bisikan jin, tapi seperti gema lembut dari tempat jauh. Aku memilihmu, karena dunia akan gelap jika tak ada yang menjaga cahaya. Malam yang biasa berubah menjadi medan ketegangan yang mematikan. Setelah suara misterius bergema dalam benak Malik, dunia seolah tak lagi sama. Suara itu tak keluar dari mulut siapapun, tak berasal dari langit ataupun tanah. Namun setiap kata darinya seakan menancap di dalam jiwa, menggetarkan hati hingga ke relung terdalam. Aku memilihmu, karena dunia akan gelap jika tak ada yang menjaga cahaya. Malik terdiam lama setelahnya. Dadanya sesak oleh campuran rasa takut, kebingungan, dan tanggung jawab besar yang tak pernah ia bayangkan akan ia tanggung. Ia hanyalah seorang pemulung, hidup dari sisa orang lain, tak punya siapa-siapa. Bahkan nama pun hanya pemberian seadanya dari ibu asuh yang dulu merawatnya sekejap sebelum meninggal. Dan malam itu, saat suara aneh itu terputus, tiba-tiba si elang berdiri tegak. Tubuhnya tampak jauh lebih gagah dari sebelumnya. Bulu emasnya memantulkan cahaya api kecil dari tungku yang hampir padam. Seolah setiap hela bulunya menyimpan percikan cahaya dari langit. Elang itu lalu mengepakkan sayap pelan, dan saat ia melakukannya, bara api dari tungku melonjak sejenak. Bukan karena angin,
tapi seperti disedot oleh aura yang keluar dari tubuh burung itu. Malik bangkit berdiri, menatap lekat si elang. "Apa kau benar-benar bukan burung biasa?" Elang itu menoleh, dan sejenak matanya berubah. Seolah ada wajah manusia di dalam sana. Bukan wajah yang jelas, tapi bayangan samar, tua dan bijak. Malik bergidik. Ia melangkah mundur, punggungnya menyentuh dinding gubuk. Di saat yang sama, tanah bergemuruh. Awalnya pelan, lalu semakin kencang. Benda-benda di dalam gubuk bergoyang. Di luar, suara binatang malam satu persatu menghilang. Suasana menjadi hening, menakutkan, dan kemudian duar. Suara ledakan mengguncang tanah beberapa meter dari gubuk. Api menjilat langit dalam sekejap. Asap hitam membumbung tinggi. Malik terpental ke tanah, dan si elang mengepak keras, melompat ke depan gubuk seolah hendak melindungi Malik. Di tengah asap yang mengepul, terlihat siluet 3 orang lelaki. Ya, 3 lelaki berjas hitam yang datang siang tadi. Kali ini mereka tidak datang membawa map atau kata-kata ramah. Salah satu dari mereka memegang tongkat logam dengan ujung bercahaya merah. "Ini peringatan terakhir, pemulung," suara salah satu dari mereka membelah asap. "Berikan elang itu pada kami, atau kami hancurkan tempat ini beserta isinya." Malik berdiri pelan, kakinya goyah. Debu menempel di wajah dan rambutnya. Si elang berdiri di depan, tidak bergerak, seperti patung penjaga kuno yang siap menghajar siapapun yang mendekat. Lelaki yang membawa tongkat menyeringai. "Baiklah. Kalau begitu, kita pakai cara kasar." Ia mengangkat tongkatnya, menekan tombol kecil di gagang. Cahaya merah menyala lebih terang, dan mengeluarkan suara berdengung. Ia melangkah ke depan. Tiba-tiba, tanah di bawahnya runtuh. Ia jatuh ke dalam lubang yang tiba-tiba terbuka. Dalam hitungan detik lubang itu menutup sendiri, seperti ditelan bumi. 2 lelaki lain berteriak, "Reno!" Malik membeku. Matanya membesar. Apa yang baru saja terjadi? Si elang berdiri tenang. Matanya bersinar. Salah satu dari 2 lelaki yang tersisa gemetar. Ia mundur beberapa langkah, lalu berlari tanpa suara, menembus kabut yang mulai turun dari bukit. Tinggal 1 orang. Pria tertua, yang wajahnya tak asing bagi Malik. "Kau siapa sebenarnya?" tanya Malik dengan suara lirih. "Kenapa kalian mengejar elang ini?" Pria itu menatapnya tajam, tapi kini sorot matanya berubah. Tak seangkuh sebelumnya. Lebih dalam, dan seperti menyimpan luka. "Karena kami tahu siapa kamu, Malik." Malik mengernyit. "Apa maksudmu? Kau bukan pemulung biasa, kau adalah keturunan terakhir dari penjaga langit generasi keempat. Kami mencarimu sejak kau lahir." Malik melangkah mundur, kepalanya pening. "Apa yang kau omongkan? Aku cuma anak jalanan yang dibuang orang tua." Pria itu menggeleng pelan. "Orang tuamu bukan membuangmu. Mereka menyembunyikanmu demi melindungimu dari kami. Mereka tahu, suatu hari, elang langit akan datang padamu. Dan ketika itu terjadi, dunia akan berubah." Malik tidak bisa berkata apa-apa. Semua terasa seperti mimpi buruk yang ditulis oleh tangan tak dikenal. Namun pria itu tidak menyerang. Ia menatap si elang, lalu mundur perlahan. "Aku tak bisa melawanmu saat ini. Tapi ingat, waktu kita tak banyak. Akan ada yang lebih kejam dari kami, dan mereka tak akan berhenti sebelum menghancurkan semuanya." Ia pun pergi, menghilang dalam gelap.
Malam itu, Malik tak bisa tidur. Ia duduk di depan api kecil yang perlahan padam, si elang berdiri di sampingnya seperti sahabat sejati. Dan di tengah hening malam itu, ia teringat satu kalimat. Kau bukan dibuang, Malik. Kau disembunyikan. Pagi harinya, langit mendung. Udara berat, seperti mengandung sesuatu yang belum selesai. Dari kejauhan, terdengar suara iring-iringan orang membawa bendera dan kotak kayu. Warga kampung berkumpul. Ada yang mati semalam. Reno, pria yang jatuh ke dalam tanah. Tubuhnya ditemukan keesokan paginya, tapi dalam keadaan aneh. Tak ada luka fisik, namun matanya terbuka lebar, wajahnya membeku seperti menyaksikan sesuatu yang terlalu besar untuk dimengerti manusia. Dan desas-desus pun kembali beredar. Itu pasti ulah Malik. Elang itu kutukan. Kita harus usir dia sebelum semua ini tambah parah. Malik duduk di depan gubuk. Ia tak peduli lagi pada omongan mereka. Ia tak takut lagi pada hinaan. Karena kini ia tahu bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah yang lebih tua dari umur desa itu sendiri. Darah para penjaga langit. Dan ia tahu malam berikutnya bukan cuma warga yang akan datang padanya, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih lapar dari kemarahan manusia. Sore itu langit menggantung kelabu, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Angin berembus perlahan, membawa bau tanah yang belum kering sepenuhnya setelah semalaman diguyur gerimis. Malik berdiri di depan gubuknya, tubuhnya tak banyak bergerak, tapi dalam kepalanya, pikiran bertarung satu sama lain. Si elang duduk di bahunya, kini sudah benar-benar pulih. Matanya tajam, bulu-bulunya tebal dan berkilau keemasan. Tiap kali ia mengepak, terasa tekanan udara di sekitar bergerak tak wajar. Malik sadar betul, waktu yang dimaksud pria berjas hitam itu semakin dekat. Dan yang ia takuti, bukan warga desa. Bukan makian mereka. Bukan pukulan atau lemparan batu. Melainkan sesuatu yang jauh lebih dingin. Lebih licik. Lebih kelam. Dan benar saja, menjelang maghrib, suara derap kaki terdengar dari kejauhan. Bukan langkah 1-2 orang. Tapi banyak. Berat. Seragam. Malik menoleh ke jalan tanah di depan pasar lama. Di sanalah mereka muncul. 12 orang. Semua mengenakan mantel gelap dengan tudung kepala, wajah mereka tertutup topeng kulit kering, dengan mata yang hanya menampakkan cahaya merah menyala dari celah-celah hitam pekat. Warga yang masih ada di luar rumah langsung menutup pintu. Jendela-jendela ditutup cepat, anak-anak digendong masuk. Tak ada yang berani bertanya siapa mereka. Karena insting manusia tahu, sesuatu yang bukan dari dunia ini telah datang. Mereka berjalan dengan formasi setengah lingkaran, menuju satu titik. Gubuk Malik. Elang di bahu Malik mengeram, bulunya berdiri, tubuhnya membentang sedikit seperti bersiap menyerang. Malik menegakkan badan, walau jantungnya berdetak tak beraturan. Ia bisa mencium aroma aneh dari mereka. Seperti bau tanah kuburan yang dibakar, dicampur logam dan darah tua. Pemimpin mereka berhenti 3 langkah dari Malik. Ia mengangkat kepalanya, dan dari balik topeng, terdengar suara rendah tapi bergema. Kau adalah penjaga yang bangkit sebelum waktunya. Malik tidak menjawab. Kau melindungi sang sayap emas, tapi kau tidak tahu siapa dirimu. Suara itu seolah tidak berasal dari mulut manusia. Lebih seperti gema kuno dari ruang hampa. Aku tidak tahu siapa kalian, balas Malik akhirnya, tapi aku tahu, kalian bukan datang untuk menyelamatkan. Pemimpin itu mengangkat tangan.
Tanah di bawah kaki Malik bergetar ringan. Kami datang membawa penawaran. Berikan elang itu. Dan kami biarkan kau hidup. Kau bebas kembali jadi pemulung. Hidup di tempat sampah. Dan dilupakan. Elang itu berdiri penuh di bahu Malik, lalu mengepak keras. Tanah retak pelan. Angin menyentak ke segala arah, hingga membuat jubah-jubah mereka berkibar. Dan kalau aku tolak, Malik bertanya pelan, maka semua cahaya akan kami hisap dari tempat ini. Dan kau akan menjadi abu tanpa pernah dikenal dunia. Suara itu belum sempat padam, tiba-tiba elang itu melompat dari bahu Malik, terbang melingkar cepat di atas mereka. Angin berputar. Pasir dan debu naik ke langit. Lalu terdengar suara ledakan kecil, bukan dari benda, tapi seperti dari dalam dada setiap orang yang melihatnya. Penglihatan mereka gelap seketika. 2 orang dari gerombolan itu roboh tanpa suara, topengnya retak. Dari retakan itu, terlihat kulit mereka seperti batu terbakar. Dan saat topeng pecah total, tidak ada wajah manusia. Hanya rongga hitam dan cahaya merah yang berputar seperti pusaran api kecil. Mereka bukan manusia, gumam Malik. Pemimpin gerombolan itu mengangkat tongkat. Burung itu sudah mulai bangkit. Jika kita terlambat, maka penglihatan akan terbuka. Penjaga akan mengingat, dan kutukan kita akan sirna. Malik hanya menatap mereka. Walau tubuhnya gemetar, tapi hatinya kini seperti disulut nyala kecil yang tak bisa padam. Dalam dirinya muncul rasa yang belum pernah ia kenal sebelumnya, keberanian. Elang itu melayang turun dan berdiri di sisi Malik. Tiba-tiba, suara dari masa lalu muncul di kepala Malik. Suara lembut, seperti ibu-ibu menyanyi di dalam kabut. Malik, anakku, jika suatu hari suara itu datang, jangan takut. Darahmu bukan darah biasa. Kau bukan pengemis. Kau bukan yatim. Kau adalah penjaga seperti ayahmu. Matanya membesar. Suara itu. Suara perempuan. Suara itu. Suara yang dulu ia dengar dalam mimpi-mimpi masa kecil. Ibu, bisiknya. Pemimpin gerombolan itu tampak mundur selangkah. Dia mulai mengingat, ini lebih cepat dari yang kita perkirakan. Elang itu mengepak pelan. Tiba-tiba, dari langit jatuh serpihan cahaya seperti debu bintang. Mengenai tanah, mengenai tubuh Malik. Dan ketika cahaya itu menyentuh kulitnya, tubuh Malik mengeluarkan sinar samar dari balik pori-porinya. Bukan terang membutakan, tapi aura yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Aura yang membuat dedaunan di sekitar bergetar. Gerombolan bertopeng tampak kebingungan. 2 dari mereka mundur. Pemimpinnya mengangkat tongkatnya tinggi. Hancurkan semuanya. Ambil elangnya. Semua langsung bergerak. Melompat dengan kecepatan tak wajar. Tangan mereka berubah menjadi cakar, suara yang keluar seperti teriakan binatang yang dibakar. Elang itu terbang tinggi. Dan Malik, entah bagaimana, tangannya terangkat sendiri, lalu dari tanah muncul lingkaran bercahaya samar, bukan buatan manusia. Lingkaran itu berputar, membentuk simbol-simbol kuno. Dan saat mereka melewati garis itu, tubuh mereka membeku. Lalu terlempar seperti debu ditendang badai. Elang itu turun perlahan. Pemimpin gerombolan kini berlutut, tubuhnya goyah. Kami akan kembali, dan saat waktumu habis, tidak ada elang, tidak ada darah, tidak ada langit yang bisa menyelamatkanmu. Dan ia pun lenyap. Seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang ditiup angin malam.
Malik berdiri sendiri di tengah jalan yang sepi. Elang di bahunya kembali bertengger. Langit terbuka perlahan. Dan dari balik awan, muncul lingkaran cahaya seperti matahari kecil, padat, tenang, dan menggantung seperti tak bergerak. Dari kejauhan, seseorang berlari. Seorang anak kecil dari kampung. Matanya sembab, tubuhnya lemas. Kak Malik. Kak Malik. Cepat datang ke rumah Buramini. Dia melihat sesuatu di langit. Dia berteriak tentang namamu. Malik menatap ke arah rumah yang dimaksud. Dan entah kenapa, ia merasa babak baru dari hidupnya baru saja dimulai. Dan di depan sana, bukan hanya kenangan masa lalu yang menunggunya, tapi warisan kuno yang selama ini terkubur dalam darahnya. Malam belum sepenuhnya menutup tirai langit saat Malik mengikuti jejak anak kecil itu menuju rumah Buramini. Rumah paling tua di kampung, berdiri di ujung bukit kecil yang menghadap ke ladang kosong dan hutan gelap. Rumah itu dulu sering disebut orang sebagai tempat aneh, karena sering terdengar bisikan dan suara perempuan menangis, padahal Buramini tinggal sendiri setelah suaminya meninggal 13 tahun lalu. Malik mengingat betul semasa kecil, ia sering mengendap ke bawah jendela rumah itu hanya untuk melihat lampu yang menyala sepanjang malam, walau tak ada yang keluar. Dan malam ini, entah mengapa, rasa takut itu berubah jadi rasa tertarik yang dalam. Langkah Malik cepat namun berat. Elang di bahunya mengepak pelan, seolah tahu arah mereka. Angin dingin kembali menyusup di sela-sela kain yang membungkus tubuh Malik. Langit gelap dengan bintang yang seolah mengintip diam-diam, menambah nuansa ganjil malam itu. Sampai akhirnya ia tiba di depan rumah tua itu. Pintu rumah terbuka lebar. Di ambang pintu, terlihat sosok Buramini berdiri. Tubuhnya kecil, namun matanya menyala seperti bara yang tertutup kabut. Rambutnya terurai setengah basah, dan di balik bajunya yang tipis tergambar tubuh renta yang tetap tegak. "Masuklah, Malik," ucapnya datar. Malik melangkah masuk, perlahan, sementara si elang tetap di bahunya tanpa suara. Ruangan dalam rumah itu penuh dengan benda-benda tua, kitab bertuliskan huruf tak dikenal, botol kaca berisi cairan hitam pekat, kain berdebu yang menggantung dari langit-langit, dan lilin yang menyala tanpa habis. Bau dalam rumah itu bukan bau rumah biasa. Lebih menyerupai campuran bunga layu dan tanah basah yang sudah lama dikubur. "Apa yang kau lihat, Bu?" tanya Malik, langsung ke inti. Buramini tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke tengah ruangan, duduk di depan meja bundar tua yang penuh dengan bekas terbakar. Di atas meja itu ada satu benda aneh, cermin retak dengan bingkai perak penuh ukiran elang. "Lihatlah," katanya sambil menunjuk ke permukaan cermin. Malik mendekat dan menatap ke dalam retakan itu. Dan detik berikutnya, dunia seakan berubah. Dalam cermin itu, terlihat langit terbelah. Bukan seperti guntur, tapi seperti dijahit dan kemudian koyak. Dari balik celah itu, muncullah sosok raksasa bersayap hitam. Di sekelilingnya, ribuan mata memerah, dan di bawahnya, tanah yang terbakar. Desa-desa hilang, sungai mengering, dan anak-anak menangis tak bersuara. Lalu terlihat satu sosok, lelaki muda dengan elang emas di pundaknya. Berdiri sendirian di hadapan pasukan kegelapan. Wajahnya samar, tapi sorot matanya sama seperti Malik. Itu dirinya. Malik tersentak mundur. "Apa, itu masa depan?" Buramini mengangguk pelan. "Itu takdir yang bisa terjadi jika kau tidak memilih jalanmu." Malik terduduk. Matanya basah. "Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain?
Aku bukan siapa-siapa. Buramini menatapnya dalam. Kau bukan siapa-siapa karena itulah jati dirimu disembunyikan. Agar dunia tak bisa melacakmu. Tapi darahmu membawa warisan lama. Ayahmu, kakak ibumu, dan leluhurmu adalah para penenun penjaga langit. Elang itu bukan hanya penjaga, ia juga penunjuk jalan. Elang itu turun dari bahu Malik dan melompat ke lantai, berdiri di depan cermin, lalu mengeram. Bayangannya dalam cermin berubah. Kini tampak gambaran pohon tua, besar dan menjulang tinggi di tengah hutan lebat. Di bawahnya, sebuah batu datar memancarkan cahaya samar. Tempat itu, Buramini menunjuk, adalah akar warisanmu. Kau harus ke sana. Di sanalah semua akan terungkap. Dan semua akan diuji. Malik masih terduduk. Napasnya berat. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara langkah kaki cepat. Bukan 1-2, tapi banyak. Ketukan keras membentur pintu. Duk duk duk. Malik. Keluar. Kau bawa musibah. Kampung ini tak akan damai selama kau di sini. Itu suara ketua rukun warga. Disusul teriakan lain. Anak-anak sakit tiba-tiba. Sumur bau darah. Langit berubah warna sejak elang itu datang. Malik berdiri. Dadanya penuh gejolak. Aku harus pergi sekarang. Buramini mengangguk, lalu meraih kalung dari lehernya. Di ujung kalung itu, tergantung batu bulat kecil dengan lambang elang di tengahnya. Pakai ini. Jika kau sampai di pohon tua itu, tunjukkan batu ini ke penjaga gerbang akar. Ia akan tahu siapa kau. Malik menerima kalung itu dan menggenggamnya erat. Elang itu terbang ke pundaknya kembali. Tanpa menunggu lebih lama, ia keluar dari pintu belakang rumah Buramini dan menyelinap melalui semak-semak menuju hutan di belakang desa. Angin di hutan itu dingin, menusuk. Gelap tak biasa. Pepohonan tinggi membentuk lorong panjang yang tampak seperti mulut raksasa yang hendak menelannya. Tapi Malik tak berhenti. Langkahnya mantap. Ia tahu perjalanan ini bukan hanya untuknya, tapi untuk semua yang telah terlanjur menganggap dirinya tak berharga. Elang itu sesekali terbang lebih dulu, lalu kembali ke bahunya, seolah menunjukkan jalan. Dan ketika ia menuruni lembah sunyi, menuju tempat yang disebut dalam cermin, langit terbuka sedikit demi sedikit. Dan dari kejauhan, cahaya samar mulai terlihat di tengah kegelapan. Tempat itu nyata. Dan kebenaran hanya tinggal satu langkah lagi untuk terungkap. Di lembah sunyi yang diselimuti kabut tipis, langkah Malik perlahan tapi pasti. Pepohonan tinggi di sekelilingnya seolah membentuk pagar hidup, menjaga sesuatu yang tak ingin diketahui dunia luar. Suara jangkrik dan burung malam tak terdengar. Yang ada hanya suara nafas Malik dan kepakan perlahan si elang emas yang masih setia di bahunya. Elang itu sesekali mengepakkan sayap ringan, menciptakan getaran kecil di udara yang membuat daun-daun berguguran meski tak ada angin. Jalan setapak di depan mereka mulai ditumbuhi rumput liar. Dan saat Malik melangkah semakin dalam, hawa udara berubah. Bukan dingin, bukan panas, tapi padat. Seolah udara di tempat itu menyimpan kenangan berusia ratusan tahun. Mata Malik menatap lurus ke depan. Ada getaran aneh di dadanya, seperti sesuatu dalam darahnya ikut berdenyut, respon terhadap panggilan kuno yang tak ia mengerti. Kemudian ia melihatnya. Pohon itu. Di tengah padang luas yang tiba-tiba terbuka setelah rimba pekat, berdirilah satu pohon raksasa menjulang ke langit. Batangnya selebar rumah, akarnya menancap dalam dan menonjol ke permukaan seperti ular batu raksasa.
Dedaunannya tak lebat, tapi tiap helainya bersinar kehijauan, seolah menyerap cahaya bulan dan memancarkan kembali kehidupan. Di bawah pohon itu, terdapat batu datar, yang sama persis seperti yang Malik lihat dalam cermin Buramini. Batu itu memancarkan cahaya lembut, seperti napas dari bumi. Malik mendekat. Setiap langkah terasa seperti menyeberangi waktu. Elang itu meloncat dari bahunya dan berdiri di atas batu. Lalu memekik pelan. Tanah di sekitar mereka bergetar ringan. Akar-akar pohon mulai bersinar samar. Dan dari balik batu itu, perlahan muncul sebuah sosok. Sosok pria tua berjubah putih kusam. Wajahnya dipenuhi garis usia, matanya tertutup kain hitam, tapi ia berjalan tegap. Tangan kirinya memegang tongkat akar, dan tubuhnya memancarkan aura damai sekaligus misterius. "Kau akhirnya datang," ucapnya lirih, darah penjaga langit anak dari rahim pengorbanan. Malik menelan ludah. "Siapa kau?" "Aku penjaga akar," jawabnya. "Penyimpan sejarah, penanti yang tinggal di luar waktu, menunggu kau yang akan membuka kebenaran yang dikubur dunia." Elang itu memekik lagi. Pria tua itu mengangguk padanya, lalu mengulurkan tangan ke arah Malik. "Berikan kalung itu. Biarkan akar membaca siapa kau sebenarnya." Malik membuka kalung pemberian Buramini dan menyerahkannya. Pria itu mengambilnya, lalu meletakkannya di tengah batu. Saat kalung itu menyentuh permukaan, batu tersebut menyala terang, dan dari bawahnya muncul lingkaran cahaya dengan simbol kuno yang bergerak seperti air hidup. Mata pria itu bergetar di balik kain hitam yang menutupi. Darah ini tak hanya berasal dari penjaga langit, tapi juga dari garis pemurni. "Kau bukan hanya keturunan, kau adalah kunci." Malik tertegun. "Kunci apa?" Pria itu menatapnya lurus walau matanya tertutup. "Kunci untuk membuka keseimbangan." Dulu, saat dunia hampir hancur karena tamak manusia yang ingin mengendalikan langit, para penjaga menyegel satu sumber kekuatan. Tapi segel itu butuh dua hal untuk dibuka: jiwa yang tak dicemari dunia, dan darah yang terhubung langsung ke akar pertama. Dan kau memiliki keduanya. Tanah kembali bergemuruh ringan. Akar-akar dari pohon mulai bergerak pelan, membentuk formasi setengah lingkaran mengelilingi mereka. "Tapi kau harus memilih, Malik," lanjut pria itu. "Sekali kau aktifkan jalur ini, tidak ada jalan mundur. Kau akan menjadi sasaran kekuatan kegelapan selama napasmu masih ada. Kau akan kehilangan masa lalu, dan hanya hidup untuk satu tujuan, menjaga dunia dari kehancuran." Malik diam lama. Ia memandangi elang yang kini menunduk di batu itu, seolah menunggu. Ia menatap tangan dan kakinya yang kasar. Wajahnya yang penuh luka. Hidupnya tak pernah dipedulikan siapapun. Tapi kini, dunia justru menaruh masa depannya di tangannya. Ia mengangguk. "Jika aku memang kunci, dan semua ini benar, maka aku memilih untuk membuka." Pria itu tersenyum tipis. "Kau telah memilih jalan cahaya. Bersiaplah." Ia mengangkat tongkatnya, dan dari ujung tongkat itu, cahaya membentuk huruf-huruf cahaya yang melayang di udara. Suara asing mulai terdengar, suara seperti nyanyian alam yang digumamkan ribuan makhluk yang tak terlihat. Lingkaran cahaya di bawah kaki Malik bersinar. Tubuhnya terangkat pelan dari tanah. Matanya terbuka penuh, dan dalam pandangannya, ia melihat potongan-potongan memori. Ia melihat wajah seorang lelaki berpakaian perang, matanya tajam dan tangannya menggenggam elang. Lalu ia melihat seorang perempuan muda, mirip dirinya, berlari di padang, dikejar sosok bertopeng.
Lalu ia melihat bayi, diri kecilnya, diletakkan di depan panti asuhan, diiringi suara tangisan dan lambaian tangan terakhir dari ibunya yang diselimuti darah. Air mata Malik jatuh. Semua itu bukan mimpi. Itu nyata. Dan kini semua sudah terhubung. Elang itu terbang mengelilingi Malik dan pria tua. Lalu dari langit jatuh satu cahaya seperti tombak, menancap ke tengah lingkaran. Cahaya itu memecah tanah, membentuk lubang berbentuk bintang dengan 7 cabang akar. Dan dari lubang itu, keluar sebuah peti batu. Berumur ribuan tahun. Pria tua itu berlutut. Itu adalah nadi akar langit. Tidak boleh dibuka kecuali oleh penjaga sejati. Malik mendekat. Dan saat tangannya menyentuh peti itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Darahnya berdesir, matanya bersinar samar keemasan, dan jantungnya berdetak seperti drum perang. Di saat itulah, dari jauh, terdengar ledakan. Bumi berguncang. Pria tua itu menatap ke arah timur. Mereka sudah tahu, mereka akan datang dengan kekuatan penuh. Elang itu mendarat di bahu Malik dan mengeluarkan suara nyaring seperti peringatan. Pria tua itu berkata dengan suara tegas, "Malik, dari detik ini, kau bukan hanya anak pemulung. Kau adalah penjaga nadi langit terakhir. Dan dunia akan memburumu. Tapi dunia juga akan mengingatmu." Dan malam itu, Malik membuka peti itu. Dan dari dalamnya, keluar cahaya yang membelah langit malam. Menyentuh awan. Dan menandai dimulainya perang besar yang akan menguji kekuatan, cinta, pengkhianatan, dan takdir seorang anak jalanan yang kini telah menjadi bagian dari legenda yang terlupakan. Cahaya dari dalam peti batu memancar bagaikan semburan matahari di malam hari. Langit yang tadinya hitam berubah menjadi kelabu keemasan. Awan di atas kepala Malik berputar, menciptakan pusaran besar yang perlahan menyedot energi di sekitarnya. Burung-burung di sekitar pohon raksasa beterbangan liar. Tanah bergetar. Dedaunan berguguran dalam putaran pelan, seperti hujan musim gugur yang sakral. Malik berdiri di depan peti yang kini terbuka sepenuhnya. Di dalamnya tidak ada harta emas, tak ada senjata atau mahkota, hanya sebuah batu kecil berwarna biru tua dengan urat-urat cahaya berdenyut di permukaannya. Batu itu tak lebih besar dari kepalan tangan, namun aura yang dipancarkan menembus hingga ke dalam tulang. Begitu tajam, begitu purba. Pria tua penjaga akar itu berlutut, wajahnya tertunduk penuh takzim. Itulah inti nadi langit. Kekuatan yang menjaga keseimbangan bumi, angin, dan waktu. Selama ribuan tahun, ia disegel agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Dan kini, batu itu memilihmu. Malik melangkah pelan. Tangannya yang kasar menggapai batu itu. Dan saat jarinya menyentuh permukaan benda suci itu, suara keras menggema langsung ke dalam dadanya. "Kau telah diterima, anak penjaga." Matanya terbelalak. Tubuhnya seakan melayang. Telinganya mendengar bisikan ribuan suara. Ia melihat bayangan para leluhurnya, penjaga-penjaga terdahulu. Mereka berdiri di puncak gunung, di padang salju, di tengah badai. Semua memegang elang, dan semua menatapnya seolah berkata, "Sekarang giliranmu." Elang emas di bahunya mengangkat sayapnya dan mengepak keras. Gelombang cahaya biru menyebar dari tempat mereka berdiri ke segala arah. Dan saat gelombang itu menyentuh tanah, pepohonan bersinar. Akar-akar memendarkan cahaya lembut. Bumi menyambut bangkitnya kekuatan lama. Namun pada saat yang sama, di kejauhan, dari arah timur, terlihat kilatan merah seperti meteor menghantam bumi.
asap membumbung. Langit di timur menjadi hitam dan merah. Dan dari dalam asap, muncul satu sosok tinggi besar, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya dibalut jubah gelap yang mengambang tanpa disentuh angin. Wajahnya tersembunyi dalam kabut merah darah, namun dua bola matanya bersinar merah seperti bara. Pria tua itu terjatuh lemas. Dia telah bangkit, yang tidur 1000 tahun, penjaga keseimbangan, pemakan jiwa. Malik mengatupkan rahang. Elang di sampingnya mengeluarkan suara keras, menandakan siaga penuh. Pria tua itu mengangkat tongkatnya dan menusukkannya ke tanah. Kau harus pergi sekarang. Waktu kita sempit. Saat malam ini berlalu, dia akan menyapu desa, menelan kampung, dan menghancurkan akar langit jika tak dicegah. Kekuatanmu belum sempurna, tapi kau satu-satunya yang bisa memperlambatnya. Malik masih menatap bayangan raksasa yang semakin jelas di kaki langit. Tiap langkah makhluk itu mengguncangkan tanah. Dari tubuhnya, keluar kabut hitam yang menelan pohon, tanah, dan apapun yang dilewatinya. Malik mengangguk. Aku akan bertarung. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tidak akan mundur. Ia menggenggam batu nadi langit. Dan dalam sekejap, tubuhnya diselimuti cahaya biru yang melingkar seperti pusaran angin. Pakaiannya berubah, dari pakaian compang-camping pemulung, kini tubuhnya dilapisi baju tempur cahaya akar, menyatu dengan energi dari tanah. Dadanya memancarkan lambang elang emas. Tangannya bersinar, dan langkah kakinya menggetarkan dedaunan di sekelilingnya. Elang itu melesat tinggi ke langit. Dan dari langit, turun ribuan bulu emas yang menyatu dalam cahaya. Dan saat langkah Malik memasuki tanah terbuka antara dua sisi langit, timur dan barat, terang dan gelap, terdengar ledakan besar. Makhluk dari timur mengangkat tangannya. Sebuah bola hitam pekat muncul, lalu dilontarkan ke arah Malik. Malik tidak menghindar. Ia menaruh batu nadi di depan dadanya, dan dari sana, perisai akar langit terbentuk. Bola hitam menghantamnya dengan suara ledakan seperti ribuan gelas pecah bersamaan. Tanah terbelah, langit bergemuruh. Namun Malik tetap berdiri. Datanglah, teriaknya. Dan langit pun menjawab. Dari ujung cakrawala, muncul cahaya-cahaya dari gunung, dari danau, dari pepohonan, dari hewan-hewan yang berlari di tanah. Semua kekuatan alam mulai bergerak. Elang itu berputar di atas kepala Malik. Lalu menukik turun, tubuhnya membesar, membentuk elang emas raksasa dengan bentangan sayap seluas ladang. Makhluk gelap itu kembali melangkah, kini lebih cepat. Dari belakangnya muncul pasukan bayangan, makhluk bertanduk, berkaki 4, bersayap hitam. Malik mengangkat tangannya ke langit. Batu nadi meledak dengan cahaya membentuk tombak cahaya akar di tangannya. Tajam, panjang, dan berdenyut seperti jantung. Dunia menahan napas. Perang besar antara dua kutub dimulai. Dan di tengah medan itu, seorang pemuda yang dulu hanya dipandang sebagai pemulung, kini berdiri sebagai penjaga terakhir harapan bumi. Pertempuran pertama segera dimulai. Dan bumi menunggu hasilnya. Dengan sunyi yang menakutkan. Langit pecah. Bumi retak. Malam tak lagi gelap, melainkan kelam dengan percikan cahaya dari dua kutub yang saling menghantam. Di sisi barat, cahaya akar memancar dari tubuh Malik dan si elang emas raksasa. Di sisi timur, kabut hitam dari sosok raksasa menyelimuti pasukan bayangan yang keluar dari tanah seperti arwah yang belum tenang. Dan di antara mereka, hamparan tanah yang hancur, pohon-pohon tercabik, dan udara yang penuh debu bercampur energi yang menyayat kulit. Malik berdiri di depan.
Tombak akar dalam genggamannya berdenyut seperti jantung kedua. Tubuhnya tidak lagi terasa ringan, tapi juga tidak berat. Ia menjadi satu dengan kekuatan yang mengalir dari bumi, udara, dan cahaya. Namun di balik itu, ada satu rasa lain, takut. Bukan takut akan kematian, tapi takut akan gagal. Karena di belakangnya, dunia menunggu. Desa kecil, orang-orang yang bahkan membencinya, mereka semua kini menjadi bagian dari beban yang ia bawa di dadanya. Elang emas mengepak di udara. Sorot matanya menyapu medan. Lalu memekik keras. Makhluk raksasa dari timur melangkah maju. Setiap injakan kakinya membentuk kawah, dan dari kawah itu keluar pasukan-pasukan kecil yang berlari dengan kecepatan tak wajar, menghitamkan tanah, melahap tanaman yang mereka lewati. Malik bersiaga. Tombaknya terangkat, mata elangnya menyatu dalam pandangan. Dan saat makhluk pertama menyerang, ia melompat, bukan seperti manusia biasa, tapi melayang sejauh 20 meter dan menusukkan tombaknya tepat ke kepala makhluk itu. Duar. Makhluk itu meledak menjadi debu hitam. Namun belum sempat bernapas, 5 makhluk lain menyusul dari belakang. Satu di antaranya mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga. Malik menutup telinganya, namun elang emas turun dari langit dan menghantam tanah dengan sayap lebarnya, menciptakan gelombang cahaya yang menepis semua suara itu seketika. Gelombang itu mendorong makhluk-makhluk gelap mundur. Beberapa terbakar oleh cahaya, namun semakin banyak yang muncul. Elang itu menuki ke medan, mencengkeram 2 makhluk sekaligus dan membanting mereka ke batu. Malik berlari di bawah bayangannya, menebas, menangkis, dan terus bertahan. Darah hitam musuh meledak di udara seperti asap pahit, namun ia tak gentar. Namun sesuatu mulai berubah. Makhluk raksasa dari timur, pemimpin pasukan gelap, mengangkat kedua tangannya. Dari tangannya muncul lingkaran hitam berputar, membentuk pusaran angin yang menyedot semua energi sekitar. Elang itu terhenti. Malik pun terpental mundur. Tombaknya bergetar di tangan. Dari dalam pusaran itu, terdengar suara. Kau bukan penjaga. Kau hanya pecundang miskin yang diberi kekuatan sementara. Malik menahan tubuhnya yang hampir roboh. Aku bukan siapa-siapa. Benar. Aku pemulung. Aku pernah dibuang. Aku pernah dihina. Tapi sekarang, aku adalah suara dari semua orang yang tak pernah diberi kesempatan. Dari balik kabut, makhluk itu muncul penuh. Tubuhnya menyerupai manusia, tapi lebih besar, berotot, dan matanya adalah bara tanpa kelopak. Mulutnya penuh taring. Dan di dada kirinya, tampak simbol bercahaya merah, lambang penguasa bayangan purba. Maka mari kubuktikan, makhluk itu menggeram, bahwa cahaya tidak pernah menang. Ia melesat ke depan. Malik melompat. 2 kekuatan bertabrakan di udara. Gedebum. Gelombang ledakan dari tabrakan mereka membuat tanah membentuk kawah besar. Elang emas terlempar beberapa meter, namun bangkit cepat. Dari tubuhnya, bulu-bulu emas lepas dan berubah menjadi anak-anak elang cahaya, puluhan jumlahnya. Mereka menyerbu pasukan bayangan, menghantam dengan sinar yang membakar. Malik terus bertarung 1 lawan 1 melawan makhluk utama. Mereka saling menghantam, melayang, lalu menghujam tanah kembali. Tombak akar milik Malik mulai retak. Namun dari retakan itu keluar cahaya biru yang lebih kuat. Tiba-tiba, makhluk raksasa menendang Malik keras hingga tubuhnya terpental menabrak batu. Tulang rusuknya berderak. Darah menetes dari mulutnya. Elang emas menjerit, namun tak sempat menolong.
Makhluk itu mendekat, mengangkat tangan besar bercakar, dan bersiap menusuk jantung Malik. Lihatlah, penjaga terakhir ini akhirnya. Namun sebelum cakar itu menyentuh dada Malik, sesuatu terjadi. Elang emas itu berteriak panjang. Dari suaranya muncul gema yang bukan suara biasa. Waktu seolah berhenti. Dan dari langit turun satu cahaya. Lembut. Hangat. Bentuknya menyerupai siluet perempuan. Suara lembut menyusup ke dalam telinga Malik. Anakku, darahmu bukan pemberian, ia adalah pengorbanan. Sosok itu, ibunya, menyentuh dahi Malik. Dan seketika, luka-lukanya sembuh. Kekuatannya kembali. Namun bukan hanya itu, dari tubuhnya muncul sayap, bukan fisik, tapi cahaya yang menyatu dengan energi akar dan langit. Makhluk raksasa mundur. Malik berdiri. Tombaknya kini berubah bentuk. Lebih tajam. Lebih panjang. Dan dari dadanya keluar cahaya inti akar. Elang emas berdiri di sampingnya. Semua anak-anak elang cahaya berputar di atas mereka. Malik berlari. Satu hentakan. Satu lemparan. Dan tombak cahaya itu menembus dada makhluk raksasa. Makhluk itu mengerang keras, seluruh tubuhnya meledak dari dalam. Kabut hitam naik ke langit, lalu pecah menjadi ribuan partikel gelap yang tertelan pusaran cahaya dari pohon raksasa. Malik jatuh berlutut. Napasnya tersengal. Elang itu mendekat dan menyentuhkan kepalanya ke bahu Malik. Perang itu belum sepenuhnya berakhir. Tapi malam itu, kemenangan pertama ada di pihak cahaya. Dan seorang pemuda miskin yang dulu dipanggil pemulung hina. Kini berdiri di medan perang sebagai pahlawan yang dinanti bumi. Pagi pertama setelah langit tak lagi merah. Kabut tebal yang semalam menggantung di medan perang perlahan surut bersama cahaya keemasan dari fajar yang menembus lembah dan puncak pohon tua. Dunia seakan menarik napas panjang setelah berjam-jam menahan nyawa di ujung ketakutan. Bumi tenang, tapi tidak mati. Suara burung kembali terdengar, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah yang hangat. Dan di tengah tanah yang pecah oleh pertempuran, berdiri satu sosok yang belum bergerak sejak semalam, Malik. Tubuhnya berlumuran debu, darah, dan cahaya yang perlahan meredup. Jubah penjaga akar di tubuhnya kini mulai hancur perlahan, kembali menjadi lembaran sederhana seperti kain kumuh yang dulu ia kenakan sebagai pemulung. Tombaknya telah retak sepenuhnya, dan batu nadi langit telah menyatu di dalam dadanya, tak lagi benda luar, melainkan bagian dari dirinya. Elang emas kini tak lagi berdiri sebagai makhluk raksasa. Ia mengepak ringan dan bertengger di pundak Malik seperti semula. Bulu-bulunya tetap bersinar, namun tak seterang malam sebelumnya. Seperti bintang yang kini memilih bersinar lebih tenang di siang hari. Malik menatap ke langit. Wajahnya tak menunjukkan kemenangan, tak pula kepongahan. Yang ada hanya hening. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Perlahan ia melangkah. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena tubuhnya luka, tapi karena dalam dadanya, kini tertanam sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekuatan, kenangan. Ia kembali menyusuri hutan, jalan yang sama seperti ketika ia pertama kali menuju pohon akar langit. Namun kali ini, suasana berubah. Pepohonan yang semula murung, kini seolah membungkuk padanya. Akar-akar menjauhkan diri agar ia bisa berjalan. Binatang-binatang kecil muncul dan berdiri di pinggir jalan. Sepasang rusa, seekor kelinci, bahkan burung hantu, semuanya hanya menatap, lalu menunduk. Saat ia keluar dari hutan, sinar matahari menyambut wajahnya yang dipenuhi debu. Dan dari kejauhan,
terlihat desa kecil itu, desa yang pernah menamparnya, menghina, meludahi. Desa yang semalam nyaris musnah jika bukan karena perjuangan yang tak pernah mereka lihat. Langkah Malik terhenti di bukit kecil yang menghadap desa. Ia melihat beberapa warga sedang berdiri di tengah lapangan. Wajah mereka tegang. Beberapa perempuan menangis. Anak-anak memeluk kaki ibunya. Dan di tengah kerumunan, ketua rukun berdiri memegang pengeras suara, entah untuk apa. Namun semuanya terdiam saat Malik muncul dari balik kabut pagi. Seseorang berteriak, "Itu dia, Malik." Yang lain berbisik, "Dia masih hidup, dia kembali." Elang di bahunya menjerit pendek. Suaranya tak seperti biasanya, lebih rendah, lebih berat. Seolah memperingatkan agar tak ada satu pun yang mencoba mendekat tanpa hati yang bersih. Malik melangkah pelan ke tengah lapangan. Semua menyingkir, memberi jalan. Matanya menyapu mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu mengenalnya sebagai sampah hidup kini menunduk. Tak ada satu pun yang berani menatapnya. Bahkan ketua rukun, yang dulu dengan lantang ingin membakar gubuknya, kini berdiri mematung, tangan gemetar. "Aku tak datang untuk dipuja," suara Malik akhirnya pecah, tenang namun menggema. "Aku tak ingin dikenang sebagai pahlawan. Karena saat aku lapar, kalian menutup pintu. Saat aku jatuh, kalian menertawakan. Saat aku merawat seekor elang, kalian menyebutku gila." Beberapa warga menangis. Ibu-ibu memeluk anaknya lebih erat. Anak-anak tak mengerti sepenuhnya, tapi mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dalam sosok lelaki itu. Malik menatap langit. "Aku hanya ingin satu hal. Jangan ulangi lagi. Pada siapapun." Elang itu terbang dari bahunya, berputar di atas kepala warga. Lalu melesat tinggi ke langit, meninggalkan jejak cahaya yang membelah awan pagi. Malik menunduk sebentar, lalu berjalan melewati warga, menuju arah sebaliknya dari desa. Seorang anak kecil berlari ke arahnya, memeluk kakinya. "Kak Malik, ajak aku juga mau jaga langit." Malik tersenyum samar. "Kelak, saat waktumu tiba, langit akan memanggilmu sendiri." Dan ia pun melangkah pergi. Meninggalkan desa. Meninggalkan medan perang. Menuju barat, tempat cahaya tak pernah mati. Bulan berganti. Musim semi datang. Di pegunungan jauh, terdengar legenda baru. Tentang seorang pemuda tanpa rumah yang pernah menyelamatkan langit dari kehancuran. Tentang elang emas yang hanya muncul pada hati yang tak mencari kekuasaan. Dan di puncak sebuah gunung sepi, berdiri sebuah batu besar dengan ukiran elang dan tulisan kuno. Di sini pernah berdiri lelaki yang dianggap tak layak oleh dunia, namun dipilih oleh langit untuk menjaga semua yang hidup di bawahnya. Dan setiap malam, saat bulan purnama muncul, elang emas terbang mengelilingi batu itu, menandai bahwa sang penjaga belum benar-benar pergi. Ia hanya menyatu dalam cahaya.